Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta rekan-rekan blogger sekalian, 7 hari terakhir di channel saya ini, saya menemukan atau mendapatkan sebuah kata kunci, di mana kata kunci itu isinya pertanyaan, ya. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Nah, apakah domain Prenom bisa didaftarkan ke AdSense? Dan saya merasa tertarik sekali untuk menjawabnya, karena ini berkaitan dengan pengalaman saya dulu di tahun 2015, di mana Prenom ini menjadi salah satu penyedia domain gratis yang memang disediakan untuk 1 tahun, ya. Kita bisa mengordernya secara gratis tanpa biaya, dan banyak juga yang memanfaatkan untuk mendaftarkan blog mereka ke AdSense, termasuk saya. Terkait pertanyaan apakah domain Prenom bisa didaftarkan ke AdSense, kalau dulu bisa, termasuk saya pernah mendaftarkan akun AdSense dengan menggunakan domain tersebut, dan hasilnya diterima. Namun yang menjadi kesalahan di sini, saya menggunakan Prenom. Kenapa saya katakan ini kesalahan? Karena kita itu harus tahu kebijakan dari Prenom. Prenom itu sewaktu-waktu bisa mencabut aksesnya, ya, dari blog kita yang dikaitkan dengan blogger. Misalnya saya mengorder domain dari Prenom dengan ekstensi .tk, misalkan .ml, .gk, dan lain sebagainya. Nah, kemudian saya hubungkan domain tersebut dengan CNAME-nya di blogger, dan berhasil saat itu mendaftarkan akun AdSense melalui blog tersebut, dan hasilnya memang diterima. Tapi beberapa bulan kemudian akses dari Prenom itu dicabut tanpa sepengetahuan saya. Dan artinya ketika akses dari Prenom ini dicabut, maka iklan yang tadinya harus muncul di domain Prenom itu akan hilang akses. Dalam artian saat search engine menyediakan informasi yang memuat halaman saya misalnya, kemudian pengguna masuk melalui search engine dan mengklik link yang ada konten sayanya, yang dihasilkan adalah error 404 atau link tidak ditemukan. Dan bagaimana hasilnya? Nah, karena saya kurang begitu mengontrol pada waktu itu, akhirnya akun jadi korban. Kenapa jadi korban? Ya karena memuat 404. Artinya saat ada respon permintaan iklan dari server yang harusnya dimunculkan di blog saya melalui domain tersebut, akhirnya tidak bisa muncul. Dan ini merupakan salah satu aturan dalam AdSense, bahwa iklan dari AdSense itu tidak boleh ditempatkan pada halaman yang rusak atau error 404. Dan hasilnya akhirnya akun menjadi tewas. Itu karena kesalahan dalam memilih domain. Jangan sampai sobat sekalian ingin memanfaatkan fitur gratis, tapi ujung-ujungnya justru malah merusak pada karir kita. Jadi saran dari saya, walaupun kita bisa mendaftarkan domain Prenom ke Google AdSense, tapi kita juga harus mempertimbangkan yang tadi telah dijelaskan oleh saya. Nah, kesimpulannya, untuk mendaftar menggunakan domain Prenom itu bisa, ya. Namun untuk sekarang pendaftaran dari IP Indonesia ke Prenom itu dipersulit, karena saya juga pernah membaca dan pernah mencoba
ketika menggunakan VPN itu bisa diorder, namun kita juga dengan lokasi yang berbeda, ada di luar Indonesia. Nah, dan ketakutannya saat kita mendaftarkan akun kita dengan menggunakan domain Prinom, justru Prinom nanti mendeteksi kita orang yang alamatnya bukan dari negara yang kita gunakan VPN-nya, sehingga mungkin bisa saja dicabut akses. Dan saat Anda menghubungkan blog Anda dengan domain tadi, artinya Anda sudah mengorbankan konten Anda untuk domain tersebut. Dan nanti ketika Anda ingin blog Anda itu muncul dengan alamat blogspotnya, itu akan sangat sulit sekali. Kenapa? Karena di indeks Google yang sudah terindeks itu adalah alamat dari Prinom, bukan alamat dari blogspot kita. Dan yang nantinya sangat sulit sekali untuk mengembalikan peringkat kita dari yang tadinya Prinom menjadi blogspot kembali, karena di sana mungkin ada duplikat konten kalau dipikir seperti itu. Intinya sobat lebih baik menggunakan subdomain gratis dari blogspot, karena menurut saya itu justru lebih aman daripada kita menggunakan domain gratis dari pihak ketiga, namun di kebijakannya domain itu bisa dicabut sewaktu-waktu, dan akhirnya nanti kita sendiri yang akan kena batunya ya. Jadi saya kasih tahu itu, saya berbagi pengalaman, jadi sobat bisa mengikutinya ataupun tidak terserah sobat, namun itu menurut saya yang terbaik. Jadi daripada kita menggunakan domain Prinom, ya lebih baik kita menggunakan subdomain gratis dari Blogger, seperti itu ya. Kalau mau yang berbayar, ya tinggal sobat order saja dari penyedia domain di Indonesia yang sudah terbukti atau sudah terpercaya. Itu saja yang dapat saya sampaikan mungkin. Terima kasih sudah menonton. Bantu saya dan channel ini dengan subscribe, like, dan share. Terima kasih. Ketemu lagi di materi yang lain. Salam blogger.